Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul. Sahabat, ketika sudah mulai dan bisnis sudah berjalan, langkah berikut adalah menjaga dan mengembangkan agar bisnis menjadi lebih kuat dan besar. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal mengembangkan bisnisnya. Pertama, tidak visioner. Wirausaha harus mampu melihat beberapa langkah ke depan. Visi tentang produk yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, strategi pemasaran yang efektif, cara produksi yang efisien, dan manajemen yang baik sangat penting untuk mengembangkan bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan wirausaha berinovasi, tapi wirausaha yang tak visioner tak bisa memanfaatkan sehingga tak mampu bersaing. Kedua, tidak jujur. Kejujuran adalah modal utama kehidupan, termasuk dalam bisnis. Kalau bisnis ingin maju, jangan menipu. Wirausaha tak jujur sudah pasti gagal. Meski nampak maju, itu sesaat saja. Tak ada insan, termasuk kita, mau ditipu. Contoh, jika produk tak sesuai iklan, kekecewaan konsumen akan segera menyebar dan kegagalan akan mendekat. Jujurlah, kita akan mendapat kepercayaan pelanggan, pemasok, investor, dan mitra bisnis. Ikuti cara bisnis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, tidak kreatif. Inovasi adalah salah satu kunci untuk bertahan dan berkembang. Produk yang biasa saja tak akan membentuk brand awareness konsumen sehingga tak akan bertahan lama. Inovasi akan mendorong kreativitas agar lebih unggul dari pesaing, seperti produk, manajemen, dan strategi pemasaran. Contohnya, produk kita harus unggul dari sisi manfaat, mutu, harga, kemudahan, dan kepraktisan. Kreativitas harus tanpa henti karena pesaing juga melakukan hal yang sama. Keempat, tidak punya strategi tepat. Wirausaha harus punya strategi tepat untuk unggul dalam persaingan. Strategi harus menyangkut semua aspek seperti manajemen, pengembangan produk, sumber daya insani, pemasaran, dan proses produksi agar tujuan bisnis dapat dicapai. Kelima, tak bisa kelola keuangan. Jika ingin sukses, kelola keuangan dengan baik. Ini penting untuk mengetahui kondisi bisnis terkini secara keseluruhan dan jadi landasan pengembangan bisnis. Perhitungan modal, arus kas, hutang, piutang, nilai persediaan, laba, dan lain-lain harus dibuat rinci. Potensi rugi bisa segera diketahui dan diantisipasi. Pengolahan keuangan yang buruk akan membawa kekacauan dalam bisnis dan mendekatkan pada kegagalan. Keenam, tidak mendelegasikan tugas. Ketika bisnis boleh berkembang, makin banyak hal yang harus dikerjakan. Tak mendelegasikan tugas akan bawa kekacauan. Bisnis bukan malah berkembang, tapi justru menurun. Jika bisnis tak ingin kacau, belajarlah mendelegasikan tugas secara tertib dan teratur yang akan membentuk tim yang solid dan bisa diandalkan, sehingga bisnis akan semakin maju dan berkembang. Kita tak mampu mengerjakan semua sendiri. Ketujuh, tidak mengembangkan diri. Wirausaha harus terus mengembangkan diri dengan menambah pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan memperluas jaringan. Ini investasi diri agar bisnis dapat semakin berkembang. Ikuti berbagai pelatihan dan bergabung dengan berbagai komunitas adalah contoh usaha mengembangkan diri yang akan berpengaruh pada perkembangan bisnis. Kedelapan, enggan akui kesalahan. Jika terjadi hal buruk, segera evaluasi di mana letak kesalahannya. Jika itu kesalahan kita, akui dan segera perbaiki. Menolak mengakui kesalahan sendiri dan terus menyalahkan keadaan atau insan lain dapat menyebabkan terulangnya kesalahan yang sama. Salah satu ciri wirausaha sukses adalah bersedia mengakui kesalahan sendiri dan belajar dari kesalahan itu. Kesembilan, perencanaan buruk. Perencanaan adalah hal penting yang dapat menentukan sukses atau gagalnya bisnis. Rencana bisnis harus tepat, rasional, dan matang sehingga tujuan bisa dicapai. Perencanaan yang buruk akan berdampak pada seluruh kegiatan yang berakhir pada kegagalan. Perencanaan harus disusun dengan memasukkan unsur keuangan, pemasaran, penentuan produk, dan proses produksi, omjet,
analisis persaingan, dan berbagai hal lain yang relevan. Ke-10, target tak masuk akal. Target bisnis harus realistis dengan pertimbangkan situasi, kondisi, kemampuan, dan berbagai aspek yang relevan, termasuk kondisi internal. Target dapat ditentukan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Buat daftar target untuk omzet, laba, wilayah pemasaran, dan lain-lain, termasuk hambatan dan kondisi yang mendukung. Target terlalu tinggi akan membuat bisnis kacau karena dipaksa melakukan hal di luar kemampuan. 11. Manajemen buruk. Tak mampu mengolah bisnis akan menuju pada kegagalan. Berbagai aspek manajemen harus dilakukan dengan baik dan tepat, seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan lain-lain. Jika belum mampu, mintalah bantuan mentor. Bisa juga dengan belajar sendiri dari berbagai sumber, meski mungkin perlu waktu lebih lama. Jika tidak dilakukan, akibatnya fatal, yaitu gagal dalam bisnis. Sahabat, berbagai hambatan tersebut adalah tantangan yang harus dilalui dalam menuju keberhasilan. Meski ada yang gagal, tapi banyak yang berhasil. Selamat berbisnis, semoga sukses. Amin. Salam unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.